Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggal Vicky Dermawan dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Langsung saja. Yang pertama di sini saya akan membahas perihal jaringan 5G dan 6G. Untuk prinsip kerja jaringan 5G atau generasi kelima dari teknologi jaringan seluler ini dirancang untuk menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan andal. Arsitektur 5G terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk radio access network atau RAN dan core network. 5G memanfaatkan spektrum frekuensi tinggi, termasuk gelombang milimeter, untuk mencapai kecepatan data hingga 10 Gbps dan latensi rendah sekitar 1 milidetik. Teknologi ini juga mendukung Massive Multiplay Input Multiplay Output atau biasa disingkat MIMO dan beamforming untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Untuk keunggulan dan kelemahan dari 5G sendiri, yang pertama keunggulannya itu kecepatannya tinggi. Ini memungkinkan streaming video 8K, gaming cloud, dan aplikasi realities virtual dengan lancar. Yang kedua, latensinya rendah, jadi mendukung aplikasi real time seperti kendaraan otonom dan telemedicine. Dan yang terakhir, keunggulannya itu kapasitasnya besar. Jadi dapat menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Ini cocok untuk Internet of Things atau IoT. Untuk kelemahannya sendiri yaitu cakupannya terbatas, jadi frekuensi tinggi memiliki jangkauan yang lebih pendek, memerlukan lebih banyak infrastruktur seperti menara seluler. Yang kedua kelemahannya itu interferensi sinyal. Jadi itu rentan terhadap hambatan fisik seperti bangunan dan juga cuaca. Dan biaya implementasinya pun pembangunan infrastruktur 5G memerlukan investasi yang signifikan. Untuk riset kerja jaringan 6G, jaringan ini generasi ke-6 dari teknologi jaringan seluler yang saat ini masih dalam tahap penelitian pengembangan tentunya. Dengan perkiraan peluncuran komersial pada tahun 2030-an nanti, 6G diharapkan membawa peningkatan signifikan dibandingkan dengan 5G, termasuk kecepatan data ini mencapai hingga 1 terabit per detik, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara instan. Dan juga latensi ultra rendah, jadi mendekati nol kemungkinan komunikasi real time tanpa jeda. Dan juga integrasi kecerdasan buatan untuk AI-nya, jaringan akan memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Jadi arsitektur 6G ini akan menggabungkan teknologi seperti komputasi tapping atau edge computing, jaringan berbasis AI, dan penggunaan spektrum frekuensi terahertz untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Untuk keunggulan dan kelemahannya yaitu keunggulannya kecepatan dan latensi superior, jadi mendukung aplikasi canggih seperti holografi, realistis virtual atau augmented yang imersif dan komunikasi antar mesin dengan presisi yang tinggi. Dan juga keunggulannya ini dapat cakupan jaringan lebih luas dan stabil, bahkan di daerah terpencil. Dan juga untuk penggunaan AI-nya dapat dioptimalkan konsumsi daya, jaringan, dan juga perangkatnya. Untuk kelemahannya, yaitu pengembangan teknologi. Ini jadi masih memerlukan penelitian intensif untuk mewujudkan potensi penuh dari jaringan ini sendiri. Dan penggunaan frekuensi terahertz memerlukan regulasi dan standar internasional yang baru. Serta integrasi AI dan konektivitas ini masih menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan data. Selanjutnya di sini akan membahas perihal prinsip kerja layanan internet berbasis satelit. Bisa diambil contoh dari Starlink. Jadi layanan internet berbasis satelit seperti Starlink ini beroperasi dengan memanfaatkan konstelasi satelit yang mengorbit bumi untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, terutama daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur. Jadi cara kerjanya yaitu data dari jaringan internet global dikirim ke stasiun bumi yang terhubung dengan backbone internet.
Setelah itu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke pengguna di bumi. Uh, jadi Starlink menggunakan satelit yang berada di orbit rendah 550 km untuk mengurangi latensi. Setelah itu pengguna memiliki antena khusus yang menangkap sinyal dari satelit dan mengubahnya menjadi koneksi internet yang dapat digunakan pada perangkat mereka. Untuk keunggulan dari layanan Starlink ini, keunggulannya itu cakupannya luas, jadi mampu menjangkau area terpencil yang tidak terlayani oleh jaringan kabel atau seluler. Kecepatannya pun tinggi dan latensinya rendah. Lalu tidak memerlukan pembangunan infrastruktur fisik yang ekstensif di darat, sehingga dapat dengan cepat menyediakan layanan di berbagai lokasi. Untuk kelemahannya pun ada seperti biaya tinggi, pengaruh kondisi cuaca pun seperti sinyal satelit dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk dan keterbatasan kapasitas seperti jumlah pengguna yang banyak dalam satu area dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan koneksi. Selanjutnya kita akan membahas bentuk prinsip kerja LIVA dan FLC dan VLC, sorry. Untuk LVI sendiri itu adalah Light Fidelity, adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Teknologi ini bekerja dengan prinsip modulasi cahaya dari lampu LED untuk mengirimkan data ke perangkat penerima. Jadi cara kerja LIVI ini, lampu LED berkedip dalam kecepatan tinggi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi cahaya yang berkedip ini membawa data yang dapat diterjemahkan oleh perangkat penerima. Jadi perangkat seperti smartphone atau komputer memiliki sensor cahaya yang menangkap sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Untuk LVI ini mempunyai keunggulan mampu mencapai kecepatan lebih dari 100 Gbps dan keamanan yang lebih baik karena cahaya tidak menembus dinding. Jadi jaringan LIVI ini lebih aman dari penyadapan atau akses yang tidak diinginkan. Dan juga tidak menggunakan gelombang radio, jadi tidak mengganggu perangkat yang menggunakan frekuensi radio sehingga cocok digunakan di tempat seperti rumah ataupun pesawat. Untuk kelemahan dari jaringan ini tidak bisa menembus halangan karena menggunakan cahaya tampak. Ini jadi LRVI ini hanya bekerja dalam satu ruangan, tidak bisa menembus dinding atau objek lain. Lalu jika lampu mati atau redup, koneksi LVI ini akan terganggu atau tidak berfungsi tentunya. Dan juga jaringan terbatas. LVI hanya bekerja dalam ruangan tertutup dengan jarak tertentu antara sumber cahaya dan penerima. Selanjutnya untuk VLC atau Visible Light Communication adalah teknologi yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan informasi. LIVA sebenarnya merupakan bagian dari VLC, tetapi VLC mencakup berbagai aplikasi lain seperti lampu lalu lintas pintar, komunikasi bawah air, dan yang lainnya. Jadi cara kerja VLC ini menggunakan sumber cahaya seperti LED, sinar laser, ataupun lampu neon. Jadi sinyal cahaya dikondekkan dengan informasi digital dan diterima oleh sensor optik. Lalu datanya diterjemahkan kembali ke bentuk digital untuk digunakan oleh perangkat penerima. Untuk keunggulan dari FLC sendiri, ini tidak hanya untuk akses internet seperti LiVi, tetapi juga digunakan dalam sistem navigasi, dalam ruangan, komunikasi bawah air, dan juga lainnya. Ini tidak menimbulkan interferensi elektromagnetik dan bisa berfungsi di lingkungan tertentu. Untuk kelemahannya, membutuhkan garis pandang langsung. Jadi perangkat penerima harus berada dalam jangkauan langsung cahaya dari pemancar untuk menerima data secara optimal. Dan rentan terhadap gangguan cahaya eksternal, dan juga kelemahannya ini kecepatan tidak selalu konsisten. Selanjutnya untuk pembahasannya yaitu IoT berbasis wireless technology. Internet of Things atau biasa disebut IoT, basis teknologi nirkabel menggunakan perangkat berkomunikasi tanpa kabel menggunakan jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee, ataupun jaringan 5G. Jadi langkah-langkah cara kerjanya
Yang pertama itu sensor dan perangkat IoT mengumpulkan data. Jadi perangkat IoT seperti sensor suhu, kamera, atau perangkat rumah lainnya mengumpulkan informasi dari lingkungan. Lalu koneksi ke gateway atau router kabel. Jadi perangkat IoT mengirimkan data melalui jaringan Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, nah, dan lain sebagainya. Lalu data yang dikumpulkan dikirimkan ke layanan cloud computing untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya, berdasarkan analisis data tersebut, sistem dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat seperti contohnya menyalakan AC secara otomatis atau yang lainnya. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses informasi dan mengontrol perangkat melalui aplikasi di smartphone, tablet, ataupun komputer. Ini untuk akses dan kontrol dari perangkat jarak jauh. Contoh penerapan IoT berbasis wireless itu seperti smart home, contohnya ada lampu pintar, AC otomatis, kamera CCTV, dan lainnya. Terus lalu ada smart agriculture, seperti sensor kelembapan tanah dan suhu, membantu petani dalam mengelola irigasi contohnya. Selanjutnya ada smart healthcare, contohnya perangkat medis seperti pemantau detak jantung terhubung ke rumah sakit secara real time. Lalu ada smart city, seperti lampu jalan otomatis dan sistem parkir, yang seperti sekarang sistem parkir cerdas, dan industri 4.0, itu sensor pada mesin mendeteksi gangguan sebelum terjadi kerusakan besar contohnya. Untuk keunggulan IoT berbasis wireless ini, yaitu fleksibel dan tanpa kabel. Jadi bisa dipasang di mana saja tanpa kabel fisik. Dan juga meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Jadi proses otomatis tanpa campur tangan manusia dan dapat dikontrol dari jarak jauh. Perangkat ini bisa diakses melalui internet kapan saja. Selanjutnya itu hemat energi. Jadi banyak perangkat menggunakan baterai hemat energi atau tenaga surya. Dan juga keunggulan lainnya yaitu integrasi dengan AI dan juga big data. Jadi data dapat digunakan untuk analisis cerdas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan untuk ujian akhir semester ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.